Oke ya, saya balik lagi ya. Pada malam hari ini kita akan melakukan uji Duncan Multiple Rank Test atau uji DMRT. Jadi kalau kalian ditanya gitu kan, lakukan uji DMRT ya, uji Duncan itu ya. Jadi Duncan Multiple Rank Test. Ya. Nah, kita lihat saya berbesar ya, supaya lebih kelihatan. Nah, jadi uji DMRT ini di beberapa referensi ada yang menamakan dengan uji jarak berganda dan Ken. Nah, jadi ada istilahnya uji DMRT atau uji jarak berganda dan Ken. Dan untuk selanjutnya menyebutnya dengan uji DMRT. Uji DMRT berbeda dengan uji BNT atau BNJ. Nah, kan berbeda ya. Jadi uji DMRT atau uji Duncan ini berbeda dengan uji BNT atau uji BNJ, atau juga berbeda dengan uji apa satu lagi, DANET ya. Kalau pada uji BNT nah, kan, atau BNJ, perbandingan terhadap nilai rata-rata pelakuan hanya menggunakan satu nilai pembanding. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pada uji BNT atau uji BNJ atau uji DANET, kita itu hanya melihat ya, nilai apa selisih rata-rata pelakuan itu dengan membandingkan satu nilai gitu ya. Nah, tapi beda dengan uji DMRT ini, nilai pembandingnya adalah sebanyak P dikurang 1. Ya, artinya kalau pelakuannya 10, maka nilai pembandingnya adalah 9. Ya, ada 9 yang pembandingnya. Kalau perlakuannya ada 6, berarti pembandingnya sebanyak 5. Kalau perlakuannya ada 7, ya, pembandingnya sebanyak 6. Jadi dikurang 1. Ya, beda dengan uji BNT maupun uji BNJ, itu pembandingnya hanya 1. Berapapun ya perlakuannya, pembandingnya hanya 1. Gitu. Kemudian kalau telah menguasai uji DMRT ini, katanya gitu kan, disarankan lebih baik menggunakan uji ini daripada ya uji lainnya, istilahnya misalnya uji BNT atau uji BNJ. Ya, disarankan gitu. Jadi kalau misalnya kita menguasai uji ini, sebaiknya menggunakan uji DMRT ini dibandingkan dengan uji BNT atau uji BNJ. Mengapa demikian katanya kan? Karena uji DMRT lebih teliti dan bisa digunakan untuk membandingkan pengaruh pelakuan dengan jumlah pelakuan yang besar gitu. Itu salah satu keunggulan mengapa ya menggunakan uji DMRT ini, karena selain katanya lebih teliti, juga bisa membandingkan pelakuan dengan jumlah pelakuan yang besar gitu ya. Jadi dianggap dia lebih teliti, walaupun ya tidak satu pun katanya ya, pernah juga saya baca uji itu yang mengklaim dialah yang paling baik gitu kan. Tapi kalau dari jurnal-jurnal ilmiah yang kita lihat, mungkin kalian mungkin sudah sempat baca juga ya, kalau yang mahasiswa tingkat akhir atau lagi tugas akhir ya, nyusun skripsi, ya pasti akan menemukan gitu kan, ujinya ke umumnya menggunakan uji DMRT gitu ya. Ya bukan berarti uji-uji yang lain tidak bagus gitu kan, karena tidak satupun yang mengklaim gitu kan. Tapi di sini memang disarankan ya jika kita ya menguasai uji Duncan ini, ya gunakanlah uji DMRT ya atau uji Duncan ini, karena dianggap lebih teliti dan bisa membandingkan pengaruh pelakuannya dengan jumlah pelakuan yang besar. Kemudian uji DMRT ini dalam penggunaannya agak rumit. Nah, jadi dibandingkan uji BNT, BNJ, DANET itu ini sedikit lebih rumit ya. Nah, tapi tidak susah katanya gitu kan. Asalkan bisa memahami tahap demi tahap untuk menggunakan uji ini. Ya, ya penting itu kan. Memang relatif lebih rumit dibandingkan uji yang kita pelajari sebelumnya, tapi tidak susah. Artinya kita bisa juga mempelajari gitu ya. Ya, gitu. Makanya kita belajar bersama ya, berdiskusi ya supaya sama-sama memahami tahapan ya demi tahapan sehingga kita mengetahui ya uji atau hasil uji dari Duncan ini gitu. Kemudian untuk menggunakan uji ini atribut yang diperlukan ya, itu yang seperti yang uji-uji yang sebelumnya ya. Pertama data rata-rata pelakuan ya itu pasti kan, karena yang akan kita uji adalah perlakuan atau rata-rata pelakuannya atau
nilai tengah pelakuan gitu ya, atau nilai tengah pelakuan atau rata. Kemudian taraf nyata, ya, alfanya berapa persen, apakah 5%, 1%, atau tingkat kepercayaannya 99% gitu kan, atau tingkat kepercayaannya 95% gitu ya. Jadi kita harus tahu alfanya berapa, karena nanti kita akan menyatakan apakah pelakuan tersebut ya berbeda secara nyata, berbeda tidak nyata, atau berbeda sangat nyata, berbeda apa lagi ya, berbeda tidak nyata ya, atau TN misalkan. Jadi biasanya kan ada tetap tiga ya, sebulan nanti ya. Jadi bintang 1 ya kan, kemudian bintang 2 ya, dan terakhir adalah TN. Kalau yang bintang 1 atau 5% saja kan, kalau yang bintang 2 itu pembandingnya yang 1% gitu kan alfanya. Kalau yang TN yang kecil dari 5% gitu ya. Apa sih kalian udah hafal itu. Kemudian yang diperlukan juga adalah jumlah perlakuan. Ya, jumlah perlakuannya pasti kan, karena tadi kan dikurang 1 tadi, jadi harus tahu berapa perlakuannya. Jadi kalau perlakuannya 10, artinya P-nya yang sebagai pembandingnya ada 9 tadi sebutnya kan. Kemudian derajat bebas galat, sama ya, derajat bebas galat. Kemudian tabel Duncan, itu juga diperlukan. Jadi sini ada tabel Duncan ya. Jadi kalian kalau udah download gitu ya, tabelnya bisa dilihat ya, tabel Duncan. Jadi tabel yang kita pelajari cukup banyak ya. Jadi nanti kalian jangan sampai salah membaca tabelnya, tabel F, tabel T, tabel BNT, tabel BNJ, tabel Danet, tabel ini Duncan gitu kan. Nah, jangan sampai keliru dalam membaca tabel gitu. Kalau seandainya manual ya, kalau cara otomatis biasanya kalau di SPSS memang dia nggak menyebutkan tabelnya, tapi dilihat dari sheet-nya dia kan. Tapi kalau dalam skripsi tentu orang akan menanyakan berapa F tabelnya gitu kan, atau tabel Duncan-nya atau tabel T-nya. Kemudian juga diperlukan biasanya kalau nggak salah itu kuadrat tengah galat, mungkin lupa ya. Itu juga kuadrat tengah galat diperlukan ya. Kemudian apa lagi biasanya yang diperlukan? Adalah R-nya ya, jumlah ulangannya ya. Nanti karena rumusnya nanti kan akar dari KTG dibagi R, nanti kan mencari standar umum ya. Nah, kalau yang BNT yang sebelumnya kan kita BNT masih ingat kan? Kalau saya salah dicek ya. Jadi T alfa kan itu kan, derajat bebas galat kan gitu. Akar dari 2 KTG dibagi R. Jadi tetap KTG ada di sini kan. KTG kemudian ada R. Tapi kalau untuk uji DMRT ini kalau nggak salah hanya akar KTG dibagi R aja ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian perlu diketahui bahwa katanya ya, uji DMRT ini dilakukan hanya ya, apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Jadi sama ya semua ya. Jadi syarat kita melakukan uji lanjut atau uji beda rata-rata apabila dalam ANOVA ya analisis ragamnya atau daripada analisis ragam perlakuannya minimal berpengaruh nyata atau perlakuannya ada bintang satunya ya. Kalau ada bintang 1 itu wajib dilakukan uji lanjut ya atau uji beda rata-rata. Tapi bagaimana kalau analisis ragam tidak berpengaruh nyata, apakah bisa dilanjutkan? Katanya gitu kan dengan uji DMRT. Yang katanya sih bisa, kalau uji lanjut sih bisa aja gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu menguji perbedaan pengaruh perlakuan jika ternyata perlakuan yang dicobakan sudah tidak memberikan pengaruh yang nyata. Ya kan itu kan. Bukankah apabila perlakuan tidak berpengaruh ya, berarti perlakuan T1, T2, T3 sama dengan TN ya. Yang berarti pengaruh perlakuannya sama. Jadi sebenarnya pengujian rata-rata perlakuan pada perlakuan yang tidak berpengaruh nyata tidak memberikan manfaat apa-apa. Jadi tidak ada manfaat gitu ya. Kalau mau diuji ya bisa aja tadi, tapi manfaatnya tidak ada gitu kan. Kita kan ya buat apa kan?
Jadi kalau nanti ujian ya, misalkan ada pertanyaan ya, jika berpengaruh nyata berdasarkan analisis CD ragam, lakukan uji B dan Ken gitu kan. Nah, tapi kalian menemukan pada ANOVA ya perlakuannya tidak berpengaruh nyata ya tidak wajib, tidak perlu dilakukan uji rata-rata atau uji lanjut. Mungkin cukup dijawab tidak perlu dilakukan uji lanjut karena ya berdasarkan analisis CD ragam hitung lebih kecil dibandingkan F tabel 5%, sehingga perlakuan tidak berpengaruh nyata. Itu udah nilainya sudah full istilahnya kan itu kan. Jadi tidak perlu dilakukan uji lanjut kan itu, karena tidak memberikan manfaat gitu, tidak berfaedah. Nah, tidak ada manfaat ya tidak berfaedah kan, buang-buang waktu gitu kan. Ya, itu ya. Jadi syaratnya sama dengan uji-uji yang lain ya, uji Duncan, uji BNT, uji DANET, uji BNJ, ya, atau uji SNK nanti ya. Itu syaratnya ya pada analisis diragam, perlakuan itu minimal berpengaruh nyata. Kemudian ini data ini sebagai contoh ya, kita masuk ke contoh ini contoh dengan contoh yang sama ya dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Ini ada 7, ini 7 ya, 7 perlakuan. Jadi P0 ini perlakuan juga gitu. Itu biasanya dianggap dengan kontrol ya, tanpa pemberian apa-apa biasanya. P1, P2 sampai P6 ya. Jadi di sini perlakuannya ada 7, kemudian ulangan atau kelompok ya ada 3 di sini kan. Nah, jadi ini akan dianalisa sampai ke sidik ragam ya, dari sidik ragam atau ANOVA. Nah, kita lihat ANOVA-nya. Jadi nanti ya, kalian tulis apa dihitung total perlakuannya ya, seperti biasa ya supaya ingat. Jadi ini tetap sering bisa diketik, ditulis. Ya. Jadi ada yang di ini ya, jadi dijumlahkan ya kan. Jadi 18 tambah 18 tambah 16 itu ini kan. 20 tambah 2 depan ini. Jadi jumlahkan ini total perlakuan ya, total perlakuan. Kalau ini bawahnya total kelompok ya. Jadi dijumlahkan kelompok 1 ini kan, kelompok 2 nya terus. Kalian udah hafal ya. Kalau ini rata-rata, ini berarti dibagi kan, 52 dibagi 3, 63 bagi 3. Ini juga udah tahu. Ya. Ini analisis geragamnya ya. Jadi hasil akhir ya dalam analisis perhitungannya diperoleh di sini kan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya perlakuan ini berpengaruh nyata nih kan. Kenapa gitu kan? Karena F hitungnya ini ya lebih besar dibandingkan F tabel 1% maupun 1%. Jadi kalian lihat bintangnya bintang 2 di sini kan, karena dia lebih besar dibandingkan 482. Jadi perlakuan berpengaruh nyata di sini. Jadi pengaruhnya sangat nyata. Tadi minimal aja bintang 1 wajib dilakukan uji lanjut, apalagi bintang 2 kan. Itu sangat wajib dilakukan. Nah, ini variabel-variabel yang diperlukan tadi kan, derajat bebas galat, kemudian kodrat tengah galat tadi kan, kemudian tadi apa lagi, perlakuan kan, nah, itu perlu. Ini tahapan ya, cara menggunakan uji DMRT. Ini tahapannya, ya, cara menggunakan uji DMRT. Jadi kalau kita ikuti tahapan ini, kita akan mudah ya melakukan pengujian uji DMRT ini secara manual ya. Kalau cara aplikasi ya gampang gitu kan. Yang penting kalau kita nggak memahami secara manual ya, nanti menjelaskan atau menguraikan tentu akan kesulitan gitu kan. Nanti minta tolong kawan gitu kan, tolong diolahkan data ini, diolah sih gampang, hanya beberapa menit, beberapa jam selesai. Tapi tidak bisa apa maksud angka-angka yang dihasilkan dari olahan data tersebut gitu. Jadi langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan nilai jarak R sebanyak P dikurang 1. Tadi kan P-nya tadi kan perlakuannya kan ada 7 kan? Maka di sini P dikurang 1 sama dengan 6.
Jadi sebagai pembandingnya nanti 6 nanti itu. Kemudian berdasarkan data jumlah perlakuan dalam contoh ini P-nya 97, derajat bebas dalam galan ini 12 ya. Kemudian ya taraf nyata di sini 5%, sehingga jarak R ini ditulis dalam ini. Jadi disimbolkan dengan sini ya. Jadi R ini diingatkan, P ini adalah perlakuannya ya gitu kan. Kemudian ini dirubah nggak apa-apa, derajat bebas galat yang ini kan, V-nya ini, kemudian alfanya 0,05 gitu. Jadi perlakuannya nanti dari 7, 6, 5, biasanya gitu kan, sampai 2. Biasanya kalau di tabel dan Kento mulai dari 2 sampai 7 nanti kan itu kan. Jadi 7. Jadi pembandingnya ada sebanyak 6 nanti kan itu. Jadi itu ya. Nah, nih. Kemudian langkah kedua ya, tadi menentukan jumlah nilai R-nya ya. Kemudian langkah kedua tentukan nilai jarak dengan cara melihat pada tabel ya nilai kritis uji perbandingan berganda dan Ken. Jadi setelah itu kita lihat di tabel dan Ken gitu kan. Ini tabel dan Ken-nya. Ini kurang jelas ya. Tapi mudah-mudahan kalian pada apa punya HP atau laptop mungkin masih kelihatan gitu ya. Nah, ini tabel dan Ken-nya ya, tabel dan Ken. Nah, tadi kan tadi ada 12 tadi kan. Ini kan 12. 12 kemudian tadi kan P dikurang 1. Artinya kita nanti akan melihat ya tabelnya mulai dari 2 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7. Jadi kita membandingkan dengan P sebanyak 6 nanti kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita lihat nanti kalau baca tabel. Jadi 2, 12, ya 5%, ini yang kita ambil kan. Iya kan? Oh, azan dulu ya. Azan dulu sebentar ya. Ini di sini jelas kedengaran azannya. Katanya di sana. Bentar kita break dulu sekitar 3 menit atau 5 menit. Salat dulu silakan ya. 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 Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang
Ini yang perlu dicermati ya, yang dipahami ya, tahapan uji DMRT ini memang relatif lebih rumit ya, tapi enggak, istilahnya bukan susah ya, yang kalau kita pelajari gitu. Jadi ikuti nih langkah demi langkahnya gitu. Kemudian kita ya baca tabelnya ya. Jadi mulai dari tabel apa 12, kalau kemarin itu hanya satu kan. Nah, misalkan kalau apa kemarin tuh derajat bebas galatnya 12, 5% ya kita tinggal baca aja. Sekarang enggak. Jadi sekarang kita mulai dari 212, nanti tabel yang kita ambil 306, kemudian 312, 323, ya, 333, ya, 336, 340 sampai 342, ya, 342. Jadi ada 6 di sini kan, 6 apa data 6 ini ya, data yang kalau sebelumnya kan hanya satu gitu kan, misalkan tabel apa, misalkan F-nya uji apa F tabel F gitu, misalkan 12 gitu kan, kita hanya lihat yang 5%, cari yang 12 langsung gitu kan. Tapi kalau pada uji DMRT ini enggak ya. Jadi kalau seandainya perlakuan ada 7, jadi ada sebanyak 6 yang akan kita ambil tabelnya atau angka di tabel tersebut. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian dengan cara yang sama dapat dihitung nilai kritis DMRT ya untuk P3 ya, P4, P5, P6 dan P7 ya, sini saya berikut gitu. Dan seterusnya sama ya. Jadi kita lihat tadi yang di sini ya 308, 3,23 ya. Kemudian yang 4 ya. Di sini kan kelihatan ini kan yang tadi rumusnya tadi. Jadi 7 derajat bebas skala 5%. Jadi lihat dari tabel ini semua. Ini tabel 212 ya, tabel 312, kemudian ini 4 dan seterusnya. Kemudian ini yang 688 ini diperoleh dari perkalian ini ya 308 dikali dengan SY-nya ya. Jadi dapat nilai DMRT ini yang 688 ini adalah 3,08 dikali SY. Di semua dikalikan SY. Ya, yang ini ya, yang 22338 ini ya. Paham ya? Jadi nilai DMRT itu adalah perkalian nilai jarak atau ya dikalikan dengan SY-nya ya, dikalikan dengan SY-nya. Jadi RP dikali dengan SY ya, RP-nya 308, kemudian SY-nya 2,238 ya. Ya, hasilnya adalah 688 gitu. Ya. Paham ya? Jadi angka yang di atas ini diperoleh dari tabel ini ya, tabel Duncan. Kemudian ini SY untuk mencari apa, untuk standar deviasinya atau standar umumnya itu dia akar dari KTG dibagi R. Jadi bukan 2 ya. Kalau 2 KTG itu kan BNT itu kalau nggak salah ya. Nah, lihat nanti ya rumus-rumusnya itu. Atau BNJ atau apa lagi, Danet ya. Nah, lihat lagi ya. Jadi pada uji Duncan ini SY-nya ya itu hanya akar KTG dibagi R ya. Ya, paham ya? Jadi dapatnya dari mana angka-angka ini ya? Itu adalah perkalian dari 323 dikali dengan SY ya, SY yang ini ya. 3,3 dikali 2233 hasilnya ini ya, dan seterusnya. Nah, kemudian baru ya sama dengan yang sebelumnya juga. Kemudian kita urutkan ya perlakuannya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita urutkan dari nilai terkecil, ya ini kan yang terkecil, sampai nilai yang terbesar. Jadi proses setelah kita mendapatkan nilai DMRT, ya, kemudian selanjutnya sama dengan proses yang uji yang sebelumnya, ya, atau uji BNT gitu. Jadi nilai rata-rata perlakuan kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, atau sebaliknya ya, nggak ada masalah gitu. Berarti kan pengertiannya kan sama.
dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan. Belum ada? Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa, Bisa. Kak. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Jadi intinya mungkin sampai tahap apa nilai DMRT kalian sudah memahami, insya Allah sih untuk berikutnya udah mudah gitu kan, udah gampang gitu. Maksudnya tidak ada masalah. Sekarang kita lihat cara mengujinya bagaimana. Pasti ada perbedaan juga dengan uji yang sebelumnya ya. Nah, pertama yang kita lihat di sini ya. Nah, nih, pertama-tama ini jumlahkan nilai DMRT pada P2 yaitu 688 ya dengan nilai rata-rata pulau terkecil yang pertama. Jadi 1733 ditambahkan 688 ya. Sebenarnya bersama juga sebelumnya. Tapi yang kita tambahkan dari nilai yang pertama ini yang 688 ini ya. Kemudian dijumlahkan berapa hasilnya? 2421 ya. Jadi sama ya dengan sebelumnya berarti sama ya. 1733 ditambah 688 24. Jadi kita beri huruf A dari 1733 sampai 2267 ya. Jadi artinya kita tidak sampai ke 26 ya. Kita hanya sampai 24 gitu kan. 24. Jadi kita beri nilainya dari 1733 sampai 2267 yaitu huruf A. Kemudian untuk yang P3 sekarang kan, yang untuk P3. Tadi P3 di sini kan kelihatan di sini kan 7, nih ya, P3 ini. Jadi P3 ini kan P ini ya. Jadi P2 688 nilai DMRT-nya, P3 nilainya 7,22. Nah, kemudian untuk P3 artinya di sini nilai kemudian kita jumlahkan. Kalau tadi jumlahkan 6,88 kan dari 1733. Sekarang dari 21 sekarang. Nah, 21 ini kan yang 21. 21-nya bukan ditambah 6,8, jadi ditambah yang P3-nya 7,22. Hasilnya adalah 28, 22. 28, 22. Nah, jadi kita mulai penulisan huruf ini B dari 21 sampai 28. Ya, ini dia hanya sampai 26 gitu kan. Jadi B-nya, ada B-nya di sini kan. Ya, bisa dipahami ya? Jadi kita menjumlahkan, kalau sebelumnya kita menjumlahkan sama semua kan, kalau di BNT, BNJ apa gitu kan. Tapi di sini nggak dilihat dari P2-nya, kemudian P3-nya, kemudian P4-nya, dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini yang P3-nya ya 21 ditambah 722. Kemudian untuk yang P4-nya, nah di sini lihat P4 di sini berapa kan? P4 di sini 7,44. Artinya 2267 ditambah 744 gitu kan. Jadi 2267 ditambah 744 hasilnya 30,11. Dia 30,11. Di sini tidak sampai ke 3067 kan. Jadi tidak sampai ke 3067, dia hanya sampai 30,11. Jadi C-nya hanya ya 2226 aja gitu kan. Nah, 2226 gitu kan gitu. Ya, jelas ya? Ya, jadi kita menjumlahkan lihat gitu kan. Kemudian untuk yang berikutnya untuk P, ya kalau untuk P5 juga sama gitu kan. P5 ya kita lihat P5 di sini. Ya. Sebenarnya kalau yang C yang di sini, sorry. Yang C di sini ini bisa diabaikan. Artinya kita tidak harus menulis C yang di sini gitu kan karena sudah tercakup atau include di yang B ini yang 2267 dengan 26 kan ada huruf yang sama kan, B dengan B kan. Jadi istilahnya yang C berikutnya itu bisa tidak ditulis gitu kan. Mau kita tulis itu C yang berikutnya karena udah tercover istilahnya kan. Karena pengertiannya kan sama. Artinya perlakuan P5 dengan P6 tidak berbeda nyata kan, itu kan sama kan. Ya. Kemudian kita yang untuk P5 sekarang ya. P5. P5 yaitu ya 7,51 ya di sini kan bisa. Ya di sini tuh 7
26,51. Jadi kita menjumlahkan, ya, di sini kan ada nih, yaitu 26,00 ditambah 7,51. Dapatnya 33,51. Nah, 33,51. Nah, ini jadi dari 2267 baru sampai 35 kan, tapi kan tidak sampai 36 ya. Ya, tidak sampai ke 36. Dia hanya sampai 35 ya. 33,51 ya. Jadi nggak sampai 36. Itulah C-nya. Ya, dari 22 ya, 26, 30. Artinya perlakuan P5, P6 dan P4 tidak berbeda nyata gitu ya, secara statistik atau secara statistik pada taraf uji 5% gitu ya. Ada yang kurang dipahami ini? Silakan, ada bertanya. Bisa dipahami? Oke, kalau ini P5-nya ya. Kemudian untuk 6, untuk berikutnya kita jumlahkan aja. Yang P6 di sini kan ada. 6-nya adalah 7,660 ya. Jadi 26 kita jumlahkan aja kan itu kan. Jadi yang untuk 6 berarti 30,67 ditambah 76 ya. 7,6 ini 38 gitu. Jadi D-nya hanya sampai 36 di sini kan. Nah, D-nya hanya sampai 36. Jadi nggak sampai 41 gitu ya. Kemudian sampai P7 ya. P7 berarti 36 ditambah yang ini ya 7,60 dapatnya 43. Jadi E-nya ya. Jadi kita menjumlahkan bukan hanya satu pembanding gitu ya, satu pembanding ya. Atau ya ada juga ya, itu kan caranya ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan ya, silakan ya. Atau nanti kalau untuk pembandingnya, misalkan saya tanya, misalkan sekarang ya, apakah perlakuan P0 dengan P5 berbeda nyata atau tidak? P0 dengan P5, kelihatan kan? P0 ini dengan P5, apakah berbeda nyata? Gimana? Nah, sebelum kalian jawab gitu ya, mungkin belum paham gitu ya. Saya Enggak, contoh, tidak ya, berbeda nyata, Pak. tidak berbeda nyata. Gimana caranya? Tidak berbeda nyata. Pembandingnya yang mana? Apakah P2, P3, P4, atau P7? P2, Pak. P2. Silakan yang lain gimana? Seandainya P0 dengan P1, pembandingnya P berapa? Tadi kan P3 katanya tadi kan, P0 dengan P5. Kalau P0 dengan P1, kalau tadi pembandingnya P2 apa tadi? P2. Kalau sekarang P0 dengan P1 pembandingnya P berapa? Nah, Sama kayaknya Pak P2 juga, Pak. Karena yang dibandingin P0. P2 juga. Nah, itulah yang ini ya. Tadi kan disebutkan jarak kan? Jaraknya ada berapa kan itu kan? Jadi menghitung jaraknya itu di sini ya, bukan sama gitu. Nanti kalau saya bilang nanti antara ini P0 dengan P6 berapa? Apakah P2 juga? P0 dengan P6? Apa pembandingnya P2 juga?
Sama. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda dengan uji-uji yang sebelumnya. Ini disebut dengan uji berjarak dan ken gitu. Ada jaraknya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan antara ini P0 dengan P2 ya, P0 dengan P2 itu pembandingnya adalah P7. P7 Ya. ya Pak, P7. Nah, itu jadi nanti hitungnya gitu. Jadi P0 dengan Dari P2 ujung pembandingnya adalah P7. Jadi pembandingnya adalah 7,64 gitu 64. kan. Ah, gitu. Ya, Sekarang misalkan P5 dengan P4. P-nya berapa pembandingnya? 5. Hmm? Yang P5 lain, ya. yang lain gimana? Sama. Misalkan P5 dengan P4. 5. Nah, ini yang ngomong sendiri satu orang sih, jadi kan nggak ada masukan. Masih bingung ya? Iya. Tadi kan saya sebutkan tadi kan, jadi kita ini jarak yang kita lihat kan jarak kita kan. Jadi jaraknya berapa? Jadi kita hitung aja tadi kan jaraknya berapa. Jadi dari P0 ke P2 ini ya kita hitung gitu kan 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. Jadi kita pembandingnya 67 ya. ini gitu kan. Misalkan tadi Ya, saya hapus lagi misalkan ya. Misalkan ini P P1 dengan P6 berapa? P berapa? P4. Salah kan? Ada lagi. P3. P3. Nah, P3 kan, ya benarnya P3 gitu ya. P3. Nah, gitu. Jangan sampai salah nanti. P3. Nah, jadi kalian cari selisihnya. 21 dikurang 26 kan 5 kan. Kemudian dibandingkan dengan 7,22 ya. Itu kan lebih kecil. Nanti pasti tidak berbeda nyata itu. Antara perlakuan P1 dengan P6 pasti tidak berbeda nyata gitu ya. Jadi P3 gitu ya. Iya. Misalkan ini, Ya Pak. kemudian misalkan ini ya, P5 dengan P3 berapa? P, P5. hmm? P5 ini. Ada yang lain? Sebutkan dia namanya supaya ketahuan suaranya takutnya apa satu orang gitu. Yang lain diam aja atau bermalam minggu takutnya semua. Apa bisa yang lain dipahami? Jadi, gimana yang lain? Alan gimana? Alan Wasahlan. Nah, gitu. Gimana Alan? Belum mengerti, Pak. Belum mengerti, Pak. Belum. Nah, itulah yang disebut dengan Masih jarak. kurang paham, Pak, itu, Pak. Orang paham ya. Jadi kita tinggal Belum, Pak, menghitung belum. aja, tinggal kita menghitung aja, ya. Berapa jaraknya gitu kan? Nah, jarak, makanya disebut dengan jarak berganda apa dan ken gitu kan? Jarak berganda dan ken gitu. Bentar saya share lagi ini, karena tadi ya. Jadi jadi kita tinggal menghitung aja. Nah, tadi kan udah dibayangkan gitu, yang paling kecil sama yang paling besar pembandingnya adalah P7 tadi kan gitu kan. Nah, kita yang menghitung aja berapa hitungannya gitu kan. Hitungan sampai tadi ini ya tadi. Jadi kita hanya menghitung aja ya. Jadi kalau dicari yang manualnya ya begitu ya. Tadi kan antara P0 dengan P2 gitu kan. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Jadi pembandingnya adalah P7-nya nih. P7-nya adalah 7,64. Jadi kalian 17,33 dikurang 51 berapa kan? Kan lebih besar kan? Lebih besar pastinya kan kalau kekurangan dibandingkan dengan 7,64. Artinya perlakuan P0 dengan P2 itu berbeda sangat nyata atau berbeda nyata. Kemudian misalkan ya tinggal hitung aja nanti. Contohnya berikutnya, misalkan P5 dengan P2, pembandingnya adalah P2, ya paham ya? Hanya pembandingnya P2. Jadi pembandingnya 6,88. Kita hitung aja. 1, 2 kan? Paham ya? Jadi kita hitung aja jaraknya berapa. Makanya uji berjarak dan ken katanya kan. Misalkan P5 dengan P4.
Nah, hitung 1, 2, 3. Ya, berarti pembandingnya adalah 7,22. Paham ya? Pelan ya? Bisa? Apa belum bisa dipahami? Baik Pak, sudah Udah ya? Jadi sudah kita hanya hitung aja. Pak sudah mengerti Pak. Iya, kita hanya hitung aja. P1 dengan P6 berarti ada 3 kan? Misalkan P4 dengan P2, pembandingnya adalah P2 gitu kan? Nah, P2 yang kita lihat adalah ini. Ya, makanya itu disebut dengan uji berjarak dan Ken istilahnya tadi kan itu kan. Nah, saya menyebutkan karena ada berjarak. Nah, ini sebagai bukti gitu kan. Jadi kita membandingkan itu dilihat dari P-nya, jaraknya. Ya, kalau sebelum kan pembandingan hanya satu. Sekarang pembandingnya dilihat dari jaraknya, ya. Dari terkecil sampai terbesar di sini ya jaraknya berarti 7 gitu kan. Kemudian kalau antara misalkan eh, yang lain ya dihitung aja jaraknya. Misalkan antara P6 dengan P3 lihat aja. P6-nya gitu kan. P6 1 2 3 ada 3 berarti kita melihatnya selisihnya nanti di 7,2. Artinya kita kita hitung 26 kan itu kan dikurang 36 gitu kan dapatnya 10 kan. Nah, 10 kemudian dibandingkan dengan 7,22. Ya, artinya kan kalau lebih besar dari pembandingnya artinya perlakuan P berapa? P6 dengan P3 itu berbeda nyata. Bisa ya dipahami ya? Ada yang kurang dipahami silakan ditanya. Ya, ini uji berjarak dan Ken gitu istilahnya. Ya, berjarak. Ya. Nanti kalau uji uji yang lain uji SNK juga relatif sama nanti kita lihat nanti. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan nggak ada? Ini kalau dia nilai nih? Itu kan perlakuan terbaik. Nah, ini tinggal dilihat itu kan. Biasanya kalau dilihat di sini kan bisa ketahuan nanti mana yang terbaik atau tidak terbaik istilahnya kan. Silakan kalau ini mau ditanya ya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita anggap selesai ini ya. Kemudian kita uji yang terakhir ya, uji SMK sekarang. Uji SMK. Sebentar saya ini share. Mudah-mudahan ini kalian lebih cepat, kalian bisa bermalam minggu lagi nanti. Ya. Oke, ini uji yang terakhir ya, yang kita pelajari ya. Jadi ada uji yang terakhir ya. Nanti kalau ada pengembangan, sebenarnya uji-uji yang lain banyak ya. Uji Uji ya, lupa gitu ya. Yang penting banyak lah. Uji kuadratik, ada kan uji kubik gitu kan. Ya kita di uji-uji yang mudah aja lah kan. Nanti kalian pelajari lah di gelar master kalian nanti ya. S2-nya atau S3-nya nanti. Ya mudah-mudahan berlanjut kalian kan itu. Ini uji SMK ya. Ini katanya ini ditemukan oleh 3 orang nih, student, Neumann, kan, dan Kurz, kan, masih memberikan kontribusi bagi pengembangan uji ini, biasanya disebut dengan uji SNK. Kemudian uji SNK ini menggunakan beberapa nilai, ya, beberapa nilai katanya kan, ya, untuk uji SNK serupa dengan uji Duncan. Ini sama, ya, dengan uji Duncan. Ya, langkah-langkahnya pertama itu ya susun nilai tengah kelakuan ya dengan pertama itu sama aja ya. Hitung galan bakunya juga sama kan. Jadi kalau ulangan sama ya ini rumusnya kan gitu. Kalau ulangannya tidak sama ya pakai ini kan. Tergantung dari jumlah ulangannya kan. Ya biasanya kita usahakan kalau penelitian itu ulangannya sama aja supaya nggak merepotkan gitu kan. Kenapa harus dibeda-bedain istilahnya kan. Yang kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang memang harus harus di apa dibedakan gitu ulangannya gitu. Tapi kalau enggak ya buat apa kan gitu kan. Nah, beda-bedain. Kemudian tadi lupa di apa? Oh, masih ya di record. Kemudian ya untuk berikutnya ya yang jelas sistemnya sama ya.
Kemudian yang ketiga, hitung wilayah nyata terpendek. Ini sama aja ya rumusnya tadi ya. WP sama dengan WP dikali SY untuk percobaan yang perlu mempunyai nilai mempunyai ulangan yang sama ya sebanyak R atau WP atau WPS ya untuk pengulangan yang tidak sama ya. Kemudian nilai WP ini kemudian digandakan dengan faktor pengganda atau dikalikan biasanya dengan faktor pengganda. Di sini WPP-nya yaitu mulai dari 2 dan seterusnya ya, sama dengan tabelnya ya. Tabelnya ya, bisa dilihat di kalian ya, atau kalian download ya, atau saya juga ini, di buku juga ada, saya lupa bawa buku ininya, pulang ada di kampus. Itu bukunya Vincent juga ada. Kemudian bandingkan wilayah NTP terbesar dengan NTP terkecil dengan WP untuk P sama dengan P. Jadi caranya memang relatif sama ya, atau sama dengan uji yang tadi ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kita lihat ya sebagai contohnya nanti ya. Ini sebagai contohnya ya. Ini diketahui P-nya ya sudah dengan 6, derajat bebasnya 24 ya. Kemudian kuadrat tengah galanya 11,9, R-nya ada 6, ada 5. Kemudian susun katanya nilai tengah perlakuan dari terkecil sampai yang terbesar gitu kan ya. Jadi kita susun ya, atau sebaliknya ya nggak ada masalah kan gitu kan. Kemudian hitung alat bakunya ya, akar dari KTG dibagi R. Kemudian cara lihat di tabel SMK ya, itu dengan ya dengan melihat itu ya. Tadi hampir sama dengan itu kan, dengan Duncan juga. Jadi mulai dari di sini kan ini perlakuannya memang 6, tapi memang nggak dikurang kan itu kan. Tadi kan dikurang dengan 1 gitu ya. Iya. Atau memang ini sama aja dikurang 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pembandingnya juga ada 5 di sini. Kalau Duncan juga P dikurang 1, kalau SNK juga P dikurang 1. Jadi pembandingnya juga P-nya dikurang 1 gitu ya. Kemudian ini dapat 292 ini dilihat dari tabel SNK ya. Ya 353 ini juga dilihat dari tabel SNK, 390 sama ya, dilihat dari SNK dan seterusnya. Kemudian WP ini 44968 itu 292 dikali dengan 15 kali 154 gitu kan. Jadi 1 kali 54 ya. Jadi 292 dikali 1,54. Hasilnya 44968 gitu kan. Kemudian 353 dikali 154 ya, dan seterusnya. Jadi prosesnya ya sama dengan uji Duncan. Jadi kalau kita memahami uji Duncan, insya Allah ini uji SNK-nya juga relatif mudah kita pahami gitu ya. Kemudian bandingkan wilayah katanya kan antar nilai tengah perlakuan dengan wilayah nyata terpendek yang sesuai gitu kan. Nah, ini sama aja dengan tadi gitu kan. Misalkan 3/13 dengan gabungan, jadi WPP-nya kita perbandingkan adalah P-nya berapa gitu kan. Di sini ada 3 jadinya kan. Jadi 13,3 ya kurang dengan 18,7 kan 5,4. Kemudian 5,4 di sini kan yang 3 di sini kan di sini 5,4362 kan lebih kecil kan. Makanya lebih kecil itu satu garis gitu ya. Ini kalau kita dengan sistem garis ya. Atau kalau kita mengasih huruf ya kayak tadi bisa juga gitu kita coba ya. Hasilnya sama nggak gitu ya. Misalkan ya 13,3 ditambah 4,4968 ya. Hasilnya berapa? Ya. Jadi 13 ini suatu waktu mudah nulis, suatu waktu susah. Hasilnya ada yang nih. Ya. Jadi 13 ini ya ditambah dengan itu ditambah dengan 44968. Apa dapatnya? Ada yang cari? Ya, coba. Jadi kalau ini dengan cara garis ya. Jadi penyajian hasil uji kan bisa dengan cara garis, bisa dengan cara apa?
huruf gitu kan. Misalkan 13,3 ditambah berapa? 49 ya 44 4 nih ingatnya kurang nih. 449 lupa nih. Misalkan ya, tambah 4 49 68 gitu ya. Ini nulisnya juga hurufnya jadi ini gitu kan aneh. Coba ya. 13,3 ditambah ya 4 ya 968 ya 17 ya 17. Nah, dia tinggal ini aja. Nah, dia di sini kalau di sini hanya sampai ini. Ini kalau jumlahnya salah gini, akunnya salah. Ya. Ada yang jumlahkan nggak? 13. Ya. Jadi kita melihat selisih kayak 17,79. 17, Pak. ini ada yang salah nih. 17, 17,7968. oh ya, berarti A-nya hanya sampai di sini ini kan. Ya. Di sini A ya, ada keliru nanti kita lihat gitu kan. Nah, berikutnya untuk yang berikutnya juga sama ya. 14,6 ditambah 5,4 gitu kan. 54362 berapa? Ya, coba 14,6 ya tambah 5,4362 20 ya? 20, Pak. 0,03. 20. Oh, berarti di sini mulai dari ini B ya. Ini B, ini B, ini B ya. Betul kah? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian yang 18,7 sekarang. 18,7 ya ditambah ya. Nah, sorry, mundurin 6,6 ya. 18,7 ditambah ya 6, ya. Sorry, 0,006 ya lebih kurang 24 ya. 24 ya. Benar kan? Di sini berarti C ya kan? Di C ya. Benar nggak? Paham nggak? Iya, Pak. Iya. Benar ya. Nah, gitu. Jadi cara urut gitu. Kemudian yang terakhir yang berapa lagi? Yang 19 ya. Ini 19,9. Ya. Berapa depannya? Ini kalkulatornya juga aneh. 19,9 ditambah ini ya 6,4 ya 64 2 18 ya hasilnya 26 ya 26,32 ya 26, aneh dia D kan sini kan D kemudian di sini D kan benar Oke. nggak benar kan Oke. Iya. nah Iya. iya nah jadi kalau D di sini bisa diabaikan ya karena udah tercover di atas kan betul kan jadi yang di sini ya kita bisa hapus gitu kan. Nah, berikutnya sekarang ya 24 sekarang. Yang 24. Sekarang yang 24 ditambah 24 dengan 6 ya. Iya, 24 ditambah 6,72 ya. 7298 gitu. Misalnya itu ya. Dapatnya 30 ya. 30 ya. 30,72 ya. Benar ya? Iya, Pak. D. Nah, berarti di sini D-nya ya. D gitu kan. D. Ya lebih kurang begitu ya. Kalau dengan cara huruf gitu kan, cara huruf. Gitu. Kalau kita menjumlahkan gitu. Ya. Yang penting apa sistemnya relatif sama ya atau sama dengan uji uji
dan Ken gitu. Mungkin yang membedakan saya lupa itu apakah sama nggak tabel yang digunakan gitu. Tabel dan Ken dengan tabel SNK. Rasa-rasanya sih beda gitu ya. Rasa-rasanya gitu ya. Tapi bisa dicek lain nanti ya. Pada minggu depan kita diskusikan lagi lah gitu ya untuk uji-uji ini. Silakan ada yang mau ditanya ya. Jadi untuk 2 uji ya untuk pada malam hari ini gitu dianggap beres gitu. Mungkin silakan kalau ada yang mau dikomentari yang ditanyakan ya terkait dengan beberapa uji yang telah kita pelajari. Nah, mungkin terakhir kalau masih berkenan gitu ya nanti saya coba demonstrasikan apa untuk aplikasi STAR ya. Nah, kalau minggu depan kalau kalian sudah install semua sih ya kita bisa belajar SPSS juga gitu ya, mengolah data menggunakan SPSS atau STAR gitu. Yang berhasil install STAR siapa? Kan mudah gitu kan instalasinya kan, nggak susah gitu. Ada Belum Pak, saya udah download tapi belum bisa diiniin. diinstalkan? Iya betul. Udah diikuti itunya tutorial yang YouTube? Belum semua Pak. Oh iya, ya harus diikuti supaya nggak salah gitu kan. Jadi yang diinstal mana dulu kan harus ini urutan gitu kan. Nah, ya, coba saya share yang ini ya, dan bisa saya lihatkan ya cara kita menggunakan uji STAR ini. Dia cukup menarik, cukup cepat gitu kan. Nanti sampai ke uji-uji yang lain gitu. Iya, bentar ya ini share ini misalnya. Screen ya. Mudah-mudahan di stop dulu dah supaya kelihatan. Oh, nggak kelihatan deh. Mana ya kelihatan. Bentar ya, harus ditampilin dulu kelihatan. Screen. Post up. Let's go. Screen ini ya. Tapi yang keluar ke ini. Bentar. Harus di ini dulu ternyata. Bentar ya. Kok nggak ngecil ya. Biasanya dia ini nih. Selesai. Oh ini kali. Bentar. Itu dulu. Karena terlalu banyak yang dibuka aplikasi ya. Memang itu kan kalau SPSS itu besar juga itu ininya memorinya ya, hampir nggak tahu 3 giga kapasitasnya. Jadi nggak bagusnya kalau laptopnya yang RAM-nya di atas 8 lah gitu kan, kalau untuk SPSS. Karena kalau di bawah itu misalkan 4 gitu kan, itu membacanya atau membukanya lama gitu ya, agak agak repot istilahnya keterangan gitu kan. Jadi kalau seandainya apa RAM-nya tinggi gitu kan, nah itu enak gitu. Jadi mudah gitu kan. Bentar nih, nah, ini kan lagi dibutuhkan salah. Nah, kemudian bisa kita pelajari. Ya, ini kelihatan ya. Ini kalau saya buka ini kelihatan nggak ya semua ya nanti ya. Coba saya buka ya. Wis, bisa aja deh. Ini kelihatan nggak tampilan STAR ininya? Terlihat Lihat ya. Nah, ini ya Pak. memang sayangnya dari awal gitu. Jadi awalnya kan ini kelihatan ini desktopnya kelihatan desktop. Kelihatan Pak, bagus. Ini jadi ini STAR-nya ini ya. Jadi kita kalau sudah berhasil, tadi kan saya sudah kirim itu 2 file itu kan. Itu sebenarnya mudah gitu kan. Menginstalnya ya. Jadi sebenarnya ada 2 tadi itu kan. Oh, udah saya hapus ya. Nah, ada 2. Ya. Jadi yang pertama tuh bukan yang ini ya, sebentar harus buka lagi. Ada
Bentar. Ada yang udah ini download belum? Ya, kalau mau ini kalau install dia kalau cepat itu mungkin hitungan detik gitu ya. Hanya paling 3 menit atau ini tergantung laptopnya lah. Yang lama 5 menit saja. Saya Ada yang ini sekalian belajar ini Yes. belajar menginstalkan gitu. Jadi yang lain bisa melihat gitu. Silakan coba. Siapa Derry? Udah di ini kan di download kan semua 2 tadi? Udah ada yang download belum? Udah Pak. Nah, coba di ini ditampilkan. Coba di ini kan di share screen ya. Jadi kita bisa bersama-sama melihat ya bagaimana cara menginstal aplikasi STAR ini. Jadi STAR ini statistik ya, statistik tool ya, agriculture kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya ini di bidang pertanian ya, tapi bisa digunakan di bidang MIPA, kehutanan gitu kan. Ya sifatnya umum lah. Ini kalau aplikasinya dari ini ya berbahasa Inggris sebenarnya gitu. Makanya nanti kalian kalau untuk menggunakannya laptopnya harus dalam ini apa versi Inggris gitu ya, English gitu kan. Ya maksudnya itu ya, tanggalnya kan itu bahasanya dalam bahasa Inggris lah istilahnya, bukan bahasa Indonesia gitu. Nah nanti dia nggak bisa membaca nanti. Misalkan kalau bahasa Inggris kan koma itu kan dalam titik kan gitu kan. Misalkan waktu itu biasanya kan dia nyebutkan ada PM atau apa AM misalkan itu ya dan seterusnya. Jadi versinya harus Inggris istilahnya gitu. Jadi regionalnya atau language-nya itu adalah bahasa Inggris. Silakan Dery, bisa. Saya masih dalam bentuk benar-benar folder Pak, benar-benar baru download banget. Iya deh itu yang penting. Ya. Oh, tulisan Foldernya itu yang penting ya, folder yang dua PS file itu. 26 Pak. Hah? Hanya SPSS 26. Enggak ya, kita start dulu yang lebih mudah. SPSS itu berat itu ya. Itu makan waktunya berarti lama. SPSS mah belum Pak. Apa? Kalau yang start belum, kalau yang star mah belum Pak. Oh ya, silakan siapa yang sudah? Waduh sayang, tidak satu pun gitu ya. Ya. Padahal apa susahnya download gitu kan, maksudnya kan gitu. Apalagi kalau di kantor itu cepat biasanya kan itu kan. Iya kalau mungkin yang kerja. Iya. Oke, coba saya coba Pak, demonstrasiin aja kalau ya. pakai yang Gimana? Pak, maaf Pak, ini saya sudah ada SPSS Pak, cuma pakai masih versi yang ini Pak 24. Jadi udah ada dari dulu Pak sebenarnya. Oh, SPSS. Itu Oh apa iya. bisa dipakai ya Pak? Oh iya, versi berapapun bisa. SPSS mau versi 11, 12, 17, 19 gitu kan. Sampai sekarang katanya udah 30-an apa ya. Nah, itu bisa dipakai, silakan nggak ada masalah. Iya, ya Oh, baik bisa. Pak. Bisa digunakan gitu. Nah, sekarang supaya ini gitu tadi yang supaya ringan gitu kan kayak kalau yang 26 ini saya berapa nih? Ya. Saya juga ini, spesial juga bisa ya, nggak ada masalah gitu, gampang juga sebenarnya gitu kan. Tadi saya memperlihatkan ya, ternyata Star ini relatif nulisnya lebih menarik lagi gitu kan, dibandingkan SPSS gitu. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan macam-macam gitu kan. Dia langsung ya datanya kita ubah dalam bentuk apa CFC gitu kan, langsung dia bisa membaca gitu. Ya, kalau pakai spesies ya kita harus bisa mendefinisikan dari setiap perlakuan gitu kan atau ulangan atau kelompok gitu. Tapi kalau di sini ada star ini kelihatannya sih enggak gitu. Tidak perlu gitu kan. Nah, ini kalau ini versi 25 saya yang SPSS ya. Mungkin ada yang 26 atau berapa gitu ya. Ini juga bisa ya. Ntar saya ya. Oke. Jadi belum ini ya, belum satu pun. Ada yang bisa ini SPSS? Maksudnya bisa mengaplikasikan? Belum. Nah, kalau belum ya, minggu depan kita coba ini ya. Kalau perlu kita di kampus lah gitu kalau mau sekalian berpraktek gitu kan. Atau juga lewat media
Zoom ini juga nggak ada masalah gitu ya. Kalau saya nih yang punya ini ya, ini kelihatan ya spesiesnya. Jadi spesiesnya juga ada ya. Jadi saya juga banyak contoh sebenarnya nggak spesies ini, tapi ini kelihatan nggak? Ini kelihatan ya spesiesnya ya. Ini versi 26 saya ini ya, versi 26. Tapi saya harus dicari dulu kalau untuk datanya ya. Kayaknya sih rasanya sih banyak sih data contohnya. Sebentar ya, dilihat dulu. Mudah-mudahan saya masih menyimpan kalau untuk SPSS ini ya. SPSS ya. Nah, ini saya juga punya ya, punya contoh. Misalkan kita viral ya, kelihatan ya. Viral. Nah, ini kelihatan saya tampilkan SPSS. Kelihatan, Pak. Nah, ini kelihatan. Nah, ini hasilnya. Kita harus ini yang saya buat ini ya kan. Ini juga ini makanya di sini harus mendefinisikan kita kan seperti perlakuan kan. Ini kalau saya rubah bisa kelihatan ya. Ini misalkan gitu kan untuk perlakuan misalkan tuh 5 gram per liter kan. Ini kelihatan Mas ya, supaya nggak salah ya. 10 gram per liter kelihatan kah? Saya rubah ini kelihatan ya? Enggak kelihatan, Pak. Oh nggak kelihatan lagi. Ya, makanya aneh juga nih. Ini udah saya pakaiin itu. Iya. Tapi yang tadi kelihatan yang ini. Coba coba ya. Harusnya dia mengikuti harusnya ya, karena saya pakai screen gitu. Ini kalau screen gitu gimana caranya ya? Ya screen. Nah, screen. Kalau ini kelihatan nih. Ada, Screen. Pak. Kalau saya rubah ke ini ke data view kelihatan nggak? Ini. Ada, Pak, Kelihatan? ada. Ada ya? Kalau Lihat, saya, Pak. oh ya berarti itu ya. Jadi kalau saya ini, jadi kita harus ini ya. Jadi kita di sini dulu mainnya gitu kan, mendefinisikan perlakuannya kan, perlakuan apa saja nanti kan. Nanti kita harus definisikan dulu. Tapi kalau start itu enggak langsung aja gitu kan, perlakuannya 1, 2, 3, 4 sampai 6 sampai berapa juga gitu kan. Ulangan juga kan, ulangan juga tidak perlu gitu kan kita ini 1 untuk ulangan 1, 2 untuk ulangan 2 ya, nggak perlu hasil gitu kan. Ya, nggak perlu. Ya, setelah itu baru kita masuk ke analis ya. Analis gitu kan. Analis gitu. Jadi, siapa yang udah pernah belajar uji ini? Uji apa? Uji RAL dengan FSS ada? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi kita kalau untuk RAL ini sebenarnya ada yang mudah aja gitu kan. Jadi kita masuk ke kalau nggak salah ini analis. Jadi kita mulainya analis ini. Jadi kalau kalian berhasil menginstal, ini menu-menu yang ini nih itu ada gitu ya. Jadi ada file, edit, view, data, transformasi, analis, grafik dan seterusnya. Jadi kita analis ini ya. Kemudian masuk kepada comparement. Nih, comparement, kemudian masuk kepada one way ANOVA. Ini kalau seandainya kita apa RAL ya, one way ANOVA. Klik di sini ya. Di sini ada kan. Kemudian kita masuk kepada, karena kita harus tahu mana yang dependen, mana yang independen. Yang independen listnya yang mana kita masukin? Dependent list. Yang mana? Ini kelihatan nggak tampilan one way ANOVA? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Nah, mana yang dimasukin? Can dependent list nih. Apakah perlakuan, ulangan, atau hasil? Perlakuan. Oh. Nah, yang lain? Jadi dependent salah ya. Jadi dependent list itu nilai y-nya atau apa yang tidak yang terikat gitu. Jadi dependent itu nilai terikat. Yang terikat yang mana di sini? Apakah perlakuan? Hasil. Hasil dong kan, jangan salah nanti. Hasil.
hasil. Jadi dependently itu adalah hasil. Kalian kalau masukin perlakuan nanti analisanya dia akan keluar tapi salah gitu ya. Jadi jangan salah masuk nanti. Kemudian perlakuan ini masuk kepada faktor gitu ya. Nah, ya itu aja. Kemudian kita uji untuk apa gitu kan, post hoc misalkan. Apa uji kita? Ini kalian diganti ada kelihatan ya ujinya. LSD ada ya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, kelihatan berarti ini ya. Oh. Kita misalkan ujinya apakah LSD atau Duncan, di sini tinggal milih kita. Misalkan saya ambil uji Duncan gitu kan, tinggal klik aja. Kemudian signifikan levelnya berapa persen? Ini kan 5%, ini bisa diganti kan? Nah, kalau nggak di ini ya tinggal continue aja. Nah, kemudian oke. Ya. Inilah hasilnya. Kelihatan kah hasilnya? Kelihatan kah? Kalau ini? Kelihatan. Oh ya. Kelihatan. Oh ya, caranya gitu ya. Saya juga jarang menggunakan screen gini gitu kan. Maksudnya kalau berubah akhirnya semua berubah gitu apa mengikuti gitu. Ya, inilah ANOVA-nya ya. Jadi ANOVA-nya ya kan ini kan. Nah, jadi between itu adalah apa perlakuannya, within group adalah galatnya kan, totalnya ini. Kemudian ini ujinya ya, hasil uji Duncan ya, uji Duncan-nya gitu. Uji Duncan. Jadi ya bisa ya. Jadi uji menggunakan SPSS juga mudah gitu kan. Jadi kita artinya di sini pada kolom yang sama, di sini hurufnya sama gitu aja gampangnya. Jadi di kolom 1 kan ada subset for alpha gitu kan. Itu artinya tuh kolom yang itu tuh sama tuh ya. Bahwa tidak berbeda nyata. Artinya di sini perlakuannya 35 dengan 5 gram, dengan 25 gram, 10 gram, 20 gram gitu kan. Itu tidak berbeda nyata. Jadi pada kolomnya sama, artinya perlakuannya tidak berbeda nyata gitu. Dibikin juga mungkin di kolom yang kedua misalkan itu ya. Yang apa? Yang 10 gram, 20 gram dengan 30 gram ya itu tidak berbeda nyata gitu. Nah, tapi dengan yang lain itu berbeda sangat nyata ya. Ini kalau kita pindahkan ke mana? Ini bisa nggak dia? Kita pindahkan ke ya. Nah, jadi kita nanti kalau pindah ke ini berhasil nggak dia? Sorry, bentar. PPT. Iya. Ini PPT kelihatan nggak kalau saya ini? Is. Ini kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Oh iya, oke. Jadi itu ya. Jadi kita kalau untuk apa merubahnya apa memberi, sorry, ini biasanya banyak bermasalah kalau kita masih amateran ya. Masih amatiran. Jadi kita di sini ya, jadi pada baris ada kolom yang apa? Kolom yang sama, ini kan kolom 1 ya kan? Ini kolom 2, ini kolom 3. Jadi kita berikan huruf A di sini ya. Ini A atau ini diganti huruf A, ini huruf B, huruf C ya, gitu kan? Nanti kalau memberi kode nanti ya untuk ini ya. Di sini A ya, kemudian apa lagi di sini? A ini kan? Di sini A, kemudian di sini apa? Yang 10 gram apa kodenya, hurufnya? A dengan B gitu kan? Paham ya? Ini kan barisan sama nih. Kemudian juga ini sama A dengan B, ya kan? Ya sama. Kemudian ini yang 30 gram, kodenya apa? Hanya B saja kan? Ini kan B saja nih. Kemudian yang 15 gram, hurufnya C. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk ujinya nanti kalau uji apa? Uji Duncan menggunakan SPSS dia di sini nggak langsung apa huruf dia ya. Tapi kalau uji apa? Uji STAR
aplikasi Star, nanti dia langsung dengan hurufnya langsung. Makanya saya bilang lebih menarik lagi gitu ya menurut saya sih ya. Ya, tapi tergantung pengguna lah gitu. Tapi artinya sama saja gitu ya. Nah, jadi kalian nanti kalau memberikan huruf atau melakukan pengujian gitu dengan menggunakan aplikasi SPSS ya relatif ya lebih kurang ya begini caranya nanti ini kan. Ini kalau tadi kan ini Bitwin ini kan perlakuan nih. Ini galak kan itu kan. Ini F hitungnya, ini SIG-nya. Jadi kalau di SPSS dia menggunakan SIG dia ya. Jadi dia klasik ya lebih kecil dari 0,05 itu dia disebut dengan berpengaruh nyata gitu. Jadi atau bintang 1 ya berpengaruh nyata gitu. Jadi artinya perlakuan berpengaruh nyata, makanya dia bisa dilakukan uji lanjut ya uji lanjut ya uji lanjutnya nih. Jadi kalau dia tidak berbeda nyata, uji lanjutnya bisa dilakukan, dia hanya satu kolom aja nanti ketemu. Nah, kali ini kan kolomnya berbeda, artinya memang ada perbedaan di antara perlakuan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau menggunakan SPSS ya, itu salah satu contoh menggunakan SPSS uji. Ya, kalau kita melakukan uji RAL ya, RAL. Jadi uji RAL faktorial, atau uji-uji yang lain ya bisa juga digunakan. Nah, mungkin ini sebentar juga saya lihatkan kalau kita menggunakan STAR ya. STAR ya. Nah, nanti kalian bisa membedakan gitu ya kalau menggunakan STAR. Bisa enggak nih sebentar ya. STAR-nya harus dibuka dulu ternyata. Ya. STAR-nya mana STAR-nya tadi itu sudah bilang. Ini ya, bukan. Iya. Tutup dulu ya, ntar ya. Ini karena terlalu banyak yang dibuka kali, susah dilihat. Ini kalau start ya, kita lihat ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya. Ini kelihatan ya. Nah, kita lihat ini start menggunakan uji buju sangkar Latin nih, ya. Ini saya buka, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kalau dibuka kelihatan nggak angka-angkanya? Start. Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini jadi kita langsung aja di sini kan, pelakuannya apa kita tinggal masukin aja. Pelakuan A baris ke-1, kolom ke-1, hasilnya atau datanya 5,39 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini rencangan buju sangkar Latin ukuran 5 kali 5 gitu atau 25. Jadi kita langsung kemudian analis gitu kan. Analis ya. Kemudian masuk ke analisis varian. Di sini ada nih. Ada RAL. Ini kalau saya klik beda ya. Ada kelihatan ya? Takutnya saya ini beda dengan yang tadi. Adakah completely randomized descent? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, ini kita ambil yang Latinnya. Ya, ini kan Latin ya. Jadi kalian kalau RAL ambil yang completely ini. Kalau yang RA ambil randomized complete block descent. Kalau buju sangkar Latin ambil Latin square descent gitu ya. Nah, nanti yang lain ya nanti Bos Manur ini yang melanjutkan gitu ya, split plot descent, straight plot descent. Nah, ini makin pusing. Makin pusing, saya juga makin pusing gitu kan. Ini aja udah pusing kita kan. Ini ambil yang Latin square descent. Ini artinya bujur sangkar Latin. Kita klik ini ya. Nah, kemudian ya kelihatan ya berubah ini kelihatan kah? Ini nggak kelihatan mubazir juga saya. Kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Nah, kita ambil masukin ya. Hasil ini ya masuk kepada respon ya. Variabel respon add gitu ya. Kemudian ya perlakuan masuk ke treatment. Kelihatan ya, pindah-pindah. Kemudian baris ya masuk ke baris silakan. Row ini kan. Kemudian kolom masuk ke kolom blok. Kelihatan ya berubah ya. Nah, kemudian ya setelah itu kita oke. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ini ya. Nah, ini kelihatan.
Kelihatan kah? Nah, ini kelihatan Mas ya? Hasilnya, outputnya Iya, kelihatan Pak. nggak? Terlihat, Pak. Nah, jadi ada perbedaan tadi kan? Di sini langsung ada huruf sini. Di sini uji, kalau di sini uji LSD nih, ya, uji LSD. Kemudian uji ini kita bisa ganti lagi. Ini ada di pojok kiri bawah, ya. Pojok kiri bawah kan ada dua nih kan. Kita ambil yang ini, coba klik ini kan. Nah, ini. Kita ambil post hoc, ya. Post hoc ini uji lanjut ya. Nah, kita mau hasil uji apa ya? Hasilnya kita lakukan di sini kan, post hoc. Ini uji Duncan. Nah, kita klik uji Duncan, kita oke lagi. Nah, ya, oke. Nah, hasilnya udah kelihatan nggak gitu kan? Ya, ini kan, kelihatan nggak? Uji Duncan-nya, ya, uji DMRT, ya. Ya, silakan yang mana kalian yang apa yang menarik gitu. Saya juga baru masih mempelajari istilahnya kan gitu. Ya, jadi mau uji SPSS, kali saya memang lebih sering dulu ya menggunakan SPSS gitu ya, dibandingkan aplikasi yang lain gitu ya. Kalau 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 Star ini pernah gitu ya, tapi saya nggak begitu sering gitu kan. Karena saya kan lebih banyak ini kalau penelitian ke arah sosial kehutanannya, kalau saya orang kehutanan ya, sosial ekonomi kehutanannya gitu. Jadi lebih banyak ke sosial ekonominya. Jadi makanya menggunakan SPSS gitu. Dulu sebelumnya juga pernah belajar SAS gitu kan, Minitab ya. Sekarang juga ya belajar kembali ya, Star nih, Star juga cukup menarik. Ya silakan ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan ya. Ini bisa kelihatan ini kan. Dia langsung dengan huruf ya. Nah, kalau SPSS kan enggak, kita yang mengasih hurufnya. Oke, silakan ada yang mau ditanya? Ya, semua cukup menarik lah ya kalau untuk dipelajari. Yang jelas itu akan mempermudah kita ya mengolah data ya. Nah, nanti kalau suatu saat kalian coba dipelajari ya satu aplikasi ya benar-benar ya mumpuni kata orang ya. Jadi kalau ada teman, ada konsultan minta tolong ngolah data gitu ya, ya kalian kan bisa ya itu kan nggak perlu ini gitu kan makan waktu yang banyak. Yang penting datanya jangan kita yang entry gitu kan. Kalau kita yang entry ya tambah lagi biaya entry-nya kan itu kan. Kalau ngolah data lebih mahal sewanya kata orang gitu kan daripada entry data gitu. Iya. Karena ngolah data itu nggak semua bisa gitu kan. Iya. Ya. Silakan ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri. Cukup? Cukup, Pak. Pak, Cukup. bagaimana Pak kalau kuliahnya offline Pak? Kuliahnya offline. Ya, boleh Pak, saja. saran Iya, saya. iya. Ya, oke. Kita saran aja Pak. Nah. Ya, nanti Dikarenakan hitung-hitungan Pak. Iya, iya. Ya nanti ya kita ini aja saya seperti yang saya sampaikan minggu sebelumnya kelihatannya kan nggak semua siap juga kalau di polling gitu kan kalau offline gitu kan ya yang jelas saya bilang ya Jelismon cari 5-6 orang temanmu gitu kan. Kalau mau ya saya malam minggu tetap insya Allah saya akan siapkan juga di minggu siangnya gitu ya gimana ya Jelismon ya itu aja ya. Kita kan masih ada 1 kali pertemuan lagi ya. Nanti kalau dengan Baik Pak, dengan saya cari dulu Pak teman-teman yang pengen bisa iya. yang ikut offline Pak. Ya untuk minggu depan. Jadi minggu depan kalau memang umumnya pinginnya online, tetap malam minggu kita akan online ya. Tapi insya Allah minggu siang ya. Yang siang biasanya siang ya, jadi semua ya, karena paginya atau sangat pagi sekali gitu, 7:30 gitu kan, sampai jam 10. Karena kalau pagi Pak, dari jam 9 sampai jam 12 Pak, ada matkul yang lain Pak. Kalau jam 9 mulainya bisa tuh, dari 7:30 kita sampai jam 9 gitu kan, kalau Enggak, bersepakat saya ada gitu. matkul Pak, yang lain gitu. Oh Ada gitu, matkul. ada jam 7:30 ya, oke.
Jadi saya kan mulai ngajarnya jam 10 sampai jam 12 itu. Nanti istirahat, nanti setengah 2 itu kita ya, coba aja nanti di ini ya, di Japri atau saya gitu ya, ingat di ini. Kalau memang bersepakat ya, jadi nggak harus banyak, 5-6 orang silakan aja gitu ya. Iya, jadi tetap di malam minggu ya tetap kita kuliah seperti biasa ya, karena mungkin ya karena kerja ya umumnya dan juga mungkin sibuk ya, susah meninggalkan lokasi. Insya Allah kalau yang agak renggang waktunya kita bisa ketemu di minggu siang ya, untuk minggu depan. Kita aja jadi respon ya. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak. oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke ya. Terima kasih sekali lagi ya atas perhatiannya. Ya, insya Allah nanti ya pertemuan terakhir kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan ditanya ya. Jangan sampai nanti waktu ujian baru banyak bertanya gitu kan. Jadi ujian yang jelas kita lihat nanti ya di jadwal ya, atau offline atau online gitu ya. Biasanya saya kalau ujian online, kalian kalau memahami aplikasi komputer ya, mengolah data, itu biasanya nilainya akan sangat baik gitu ya. Jadi karena saya pilihan ya, jadi bukan essay gitu ya, essay. Jadi kalian ya tetap mengotak-atik ya istilahnya kan kalau manual kan, tapi kalau menggunakan aplikasi hitungannya harus 1 jam atau 2 jam, hitungan dengan 15 menit, 30 menit selesai gitu ya. Jadi apabila bisa menggunakan Excel-nya, menggunakan SPSS atau menggunakan STAR ya, insya Allah itu akan lebih mudah gitu untuk menyelesaikan ujian gitu. Kalau seandainya online ya, karena biasanya saya disuruh milih aja gitu kan, supaya saya cepat juga. Jadi hitungan detik nilai kalian langsung keluar gitu ya. Mau nilai 20, 30, 100 itu kan langsung keluar nilainya. Ya. Tapi kalau ujiannya offline, itu ujiannya akan essay ya. Jadi ujiannya sifatnya essay. Jadi kalian harus menulis tangan gitu ya. Nanti dibantu dengan alat-alat kalkulator, alat-alat komputer silakan. Oke ya, terima kasih ya dan selamat malam ya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Terima kasih Pak. Bapak. Semoga Sama-sama. sehat ya Pak. Oke, siap tutup. Terima kasih.